Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk ke bab 3 ya, tentang relasi dan fungsi. Ada yang sudah buka buku untuk tahu apa itu relasi dan fungsi ya. Jadi nak ya, relasi itu bisa aja kita artikan sebagai hubungan. Nah, bisa juga seperti ini ya. Nah, kalau fungsi apa sih, Mi? Fungsi itu adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan hubungan antara dua himpunan ya. Hubungan antara dua himpunan. Oke, istilah. Tinggalan. Oke, jadi di sini nak ya, ada 3 jenis ya yang harus kalian tahu. Ada 3, besarkan nih tulisannya, nanti nggak kelihatan. Ada 3 jenis fungsi ya. Yang pertama adalah tadi ya, relasi. Yang kedua pemetaan atau bisa disebut dengan fungsi. Jadi di sini fungsi itu bukan kayak manfaat tuh, bukan ya. Jadi fungsi itu di sini adalah istilah matematika yang menggambarkan hubungan antara dua himpunan. Jadi kayak bukan fungsi apa ya, fungsi manfaat tuh bukan ya. Yang ketiga adalah korespondensi satu-satu. Oke ya. Jadi ini nak ya, semoga kelihatan tulisannya, bisa besarkan. Jadi fungsi dinyatakan dalam berapa bentuk? Ada 3 ya. Jadi ini yang harus kita pelajari ya. Fungsi dinyatakan dalam beberapa bentuk. Dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama nanti kita pakai yang namanya diagram panah. Oke, nah, diagram panah. Yang kedua diagram kartesius. Oke. Yang ketiga ya, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Oke. Contohnya gimana Mi yang gambar-gambar? Oke, di sini ya, yang nomor 1 tadi apa nak? Umi akan gambarkan diagram panah, bentuknya yang kayak gimana ya. Jadi sebenarnya Umi berharap sekali kalian itu sebelum paginya belajar tentang ya apa aja sih ya, terutama juga mapel matematika ya, itu buka dulu bukunya ya, jadi punya gambaran lah, tidak ngeblank ya ketika Umi menerangkan. Nah, ini sebenarnya kurang rapi ya. Di sini nah ya, ini himpunan A, ini himpunan B ya. Kita kasih angka, jangan lupa titik sininya. 1, ini misal nah ya, misal aja ya, sembarangnya angkanya. 2, 3, 4. Oke, sebelahnya juga. 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu diagram panahnya mana? Misalkan nih, satunya punya hubungan ke himpunan A ke B, satunya punya hubungan ke angka 2. Ya, ini kalian pakai penggaris boleh. Dan jangan lupa dikasih panah. Nah, ini sangat penting ya.
Terus kalau nggak dikasih panah nanti berkurang nilainya ya. Terus 1 misalnya kita hubungkan lagi ke angka 3 Mi. Nah boleh ya. Misal, ini kan misal. Terus 1 ke 4 misalnya. Jadi tapi kalian harus pakai penggaris ya. 1 ke 4 misalnya. Boleh. Tanda panah jangan lupa. Terus misalnya lagi kita mau 2 ke 3 boleh ya. 2-nya ke 3 kasih panah jangan lupa. 2 ke 4 boleh. Terus 3 ke 4 boleh ya, namanya juga contoh ya. Nah jangan lupa panah, dan ini sepertinya gambar Umi memang kurang rapi. Terus yang nomor 2 contoh yang diagram kartesius, itu udah tahu kan namanya diagram kartesius tuh pakai kalian kertas kotak-kotak kecil itu kan. Oke. Misalkan aja ini ya, coba garis lurus. Oke. Ya, namanya aja kartesius ya. Jadi sini bisa kita namanya himpunan A, ini himpunan B. Ini misal ya, jadi Umi nggak berpatok ke mana-mana. 1 2 3 4 1 2 3 boleh ya. Sini titiknya. Nah ini namanya diagram kartesius. Yang ketiga kalian harus pakai penggaris ya. Yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan berarti dia harus pakai kurung kurawal seperti ini. Jadi kita mau lihat hasil yang ini nih, yang Umi contohkan ini ya. Misalnya 1 sama 2 berarti 1,2. Ada lagi nak, 1 dengan 3 berarti 1,3. Berapa ini? 1,4. 1 dengan 4. Terus 2 sama 3, 2,3. Terus sama terakhir 3,4. Oke. Kurung kurawal lagi. Nah, itu yang namanya disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Oke. Next. Nah, istilah penting yang harus kalian ketahui ya di dalam bab relasi dan fungsi ini ya, istilah penting. Umi ini takut tulisannya kecil-kecil ya. Bisa besarkan. Apa sih yang namanya domain? Nah, ini harus kalian tahu. Domain itu ya nak ya, artinya daerah asal. Nah, nanti Umi kasih contohnya gimana carinya ini. Terus kodomain. Kodomain itu daerah hasil. Atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Nah, Umi kasih penjabarannya ya. Terus ada lagi yang namanya ring. Nah, ring itu apa sih? Atau bisa dibilang bayangan. Oke. Ring itu hasil ya nak ya. Hasil dari suatu relasi atau fungsi. Hasil dari suatu relasi atau fungsi. Oke. Terus ada contohnya ya. Yang seperti Umi bilang tadi ya. Umi mau gambarnya yang bagus-bagus nih. Kita ambil yang contoh yang sudah kita buat tadi, biar tidak rapi ya. Oke. Umi ulangi lagi. Oke. Di sini himpunan A, di sini himpunan B ya. Akan Umi seperti yang tadi, 1 titik.
jangan lupa dikasih titik. Ini 2 juga. Umi ulang lagi yang seperti contoh yang pertama tadi ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. 1 tadi dengan angka berapa nak? Angka 2. Kalian harus pakai penggaris, kalau nggak pakai penggaris nanti susah rapi ya. 1 ke 2, jangan lupa panahnya, ini wajib. Terus 1 ke 3 hubungan ya, hubungannya 1 dengan 3, terus 1 sama 4. Kita ini misalkan ya, Umi buat contohnya seperti ini, jangan lupa tanda panah. Terus 2 sama 3 boleh ya, tanda panah jangan lupa. 2 ke 4 juga boleh, terus 3 ke 4 boleh. Nah jangan lupa tanda panah ya. Terus Umi kasih tahu yang mana domain, kodomain, dan ring ya. Jadi domain tadi apa nak? Daerah asal. Domain itu kita lihat daerah asal. Daerah asal ini berarti ya. Berarti angka 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kurung kurawal. Terus kodomainnya, kodomain kurung kurawal lagi. Kodomain itu daerah asal. Ini yang namanya daerah asal. 1, 2, 3, 4 sama. Nah kebetulan sama, tapi nanti setiap soal itu pasti adalah ya, variatif matematika ada yang beda. Terus ring itu apa tadi sana? Bayangan atau hasil ya. Jadi hasil di sini kita lihat hasil dari hubungan tadi ya. Kurung kurawal jangan lupa ya, ada sini yang dipakai angka berapa nak? 2, 3, dan 4. Cuman itu aja, udah selesai. Itu yang disebut dengan domain, kodomain, dan ring. Oke, kita bahas ke yang lain. Oke, akan Umi lanjutkan kembali anak-anak ya. Yang seperti Umi bilang tadi, ke yang lain itu maksudnya Umi akan kasih contoh beserta nanti kalian dipakai buku Erlangganya untuk latihan ya. Kalian boleh simak dulu ya di contoh 3.2 di buku Erlangga ya. Buku Erlangga kalian dibuka silahkan, halaman 66. Di sana disebutkan bagaimana apa sih ciri relasi ataupun ciri fungsi ya. Jadi nggak Umi tuliskan karena kalian bisa dicatat ya di buku kalian, di buku cetak. Dan di sini akan Umi langsung terangkan, nanti kalian selanjutnya bisa latihan sendiri di latihan 1 halaman 66 ya. Dari beberapa diagram pemasangan antara himpunan A dan B dan himpunan B berikut, tulis ya jika relasi R merupakan fungsi dan bukan fungsi ya. Jadi Umi akan ke yang A, bahas yang ke A. Sekalian Umi gambarkan ya. Di nomor A itu ini himpunan A, ini himpunan B ya. Ini bentuknya hanya tanda panah aja ya. Jadi kita lihat di sini A-nya punya relasi hubungan ke B, panahnya ya. Ada titik berikutnya. Oke. Dan juga titik berikutnya. Oke, kalian bisa mencocokkannya dengan di halaman 66 ya, tentang ciri-ciri fungsi dan ataupun relasi. Jadi yang A ini ya, relasi atau fungsi. Nah, kalau fungsi itu dia setiap himpunan yang dia ini wajib memiliki 1. Nah ya, tidak boleh bercabang. Nah, di sini kita lihat aja, di sini bercabang berarti dia otomatis relasi. Ya, jadi jawabannya yang latihan 1 nomor 1 ini, nah ya, jawaban cuma 2, relasi atau fungsi ya. Oke, ini jawabannya yang A. Umi akan acak ke yang C ya. Yang C itu Umi gambarkan dulu terlebih dahulu. Kalian harus rapi, lebih rapi dari Umi ya.
ini himpunan yang B-nya, ini A, ini himpunan B. Oke. Ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Terus yang B-nya juga 1 2 3 4. Oke, ya. Jadi ini ke sini 1, jangan lupa panahnya. Yang ini pun sama. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Oke, jangan lupa. Nah, jangan lupa panahnya. Yang C ini kita lihat, kita cek ya. Ini sepertinya semuanya berpasangan tepat, satu di B, A-nya punya semua. Ini udah jadi satu petunjuk nih ya, dan dia tidak bercabang, berarti ini fungsi. Oke ya. Oke, ini yang C. Jadi untuk nomor 1B, 1D, dan 1E silahkan kalian dikerjakan sendiri ya. Ya. Kalian harus ngumpul nak ya latihan ini biar Umi cek sejauh mana kemampuan kalian menyerap penjelasan dari Umi. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 perhatikan aturan relasi R yang diketahui berikut. Oke, ya, ini yang A. Himpunan A, yang ini himpunan B. Ya, di sini ada angka 1, jangan lupa titiknya. 3. Di sini 0. Di sini 2, di sini 4. Oke, ya. Dan kita harus mencari relasi hubungan A ke B ini apa sih ya yang bisa menunjukkan anak panahnya ke dari A ke B ya. Jadi relasi. Jadi petunjuknya R-nya relasinya kurang dari. Oke, Umi kasih contoh yang ini ya, kurang dari. Berarti kita cek ya. Himpunan A 1 itu berarti kurang dari angka berapa nak? Angka 2. Udah kayak gini doang. Aduh. Gak lurus. 1 itu berarti kurang dari 2 ya kan, tanda panah jangan lupa. Jadi ini petunjuknya kurang dari ya. Terus yang 2 berarti kurang dari dengan mana nak? Dengan angka 4. Nah ini aja cuma 2 angka ini aja yang bisa kayaknya ya. 3 kurang dari 0 nggak mungkin ya. 3 lebih dari 2, 3 kurang dari 4 ini juga bisa. Jadi seperti ini ya. Jadi relasinya adalah ya kurang dari, dan kita bisa ngeceknya lewat ini. Angka-angka yang ada di himpunan B, A sama B kita pasangkan. Oke. Jadi relasi tadi yang kata Umi bilang adalah suatu hubungan ya. Jadi kalian dicek. Ini mungkin bisa jadi petunjuknya di sini ya. Nanti bisa jadi cuman kayak panah-panah kayak gini, kalian mengira-ira ini kurang dari kah atau ditambah berapakah atau seperti apa ya. Sedangkan nomor 1 BC kali 2 maaf ya. 2BC kalian kerjakan ya seperti yang Umi bilang tadi. Terus yang terakhir yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu yang Umi terangkan ada domain, kodomain, ring. Ya, insya Allah ini cuman membaca hasil saja, membaca diagram panahnya. Kalian baca. Umi 3 soal aja deh. Nomor 4A, 4B, 4C. Dikerjakan. Oke. Ini seperti Umi terangkan di depan tadi tentang kodomain, kodomain, dan ring, insya Allah ya. Terus kenapa nggak sekalian relasinya Mi? Ya relasinya ini butuh penjelasan yang lebih panjang karena ini pakai tingkatan. Kalau yang ini insya Allah simple, mudah ya. Mungkin itu saja nak ya. Nanti Umi cek, semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakannya. Kalau tidak ada yang bisa dipahami boleh japri ke Umi untuk bertanya. Umi tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.